Yang belum bisa join, suruh segera join. Ntar ya, karena banyak yang WA saya nih. Oke. Ya, baik kita lanjut. Ya. Oke, tadi kita sudah tahu bahwa menentukan kuat arus sama dengan besar muatan dibagi waktu dengan catatan waktunya dalam detik ya, sekon. Kemudian di mana besar muatan itu sama dengan jumlah elektron bebasnya dikali muatan elektron. Nah, contoh soalnya ini. Muatan mengalir sebanyak 30 kolom selama 3 menit. Nih. Jelek banget. Oke, ini pertanyaannya nih. Dalam suatu kawat penghantar, berapa kuat arus yang mengalir? Berarti apa yang ditanya di sini? 0,5. Iya, 0,5. Berarti kan Q-nya berapa? Q-nya 30 per 60. 30 kolom. T-nya berapa? 60. 1 menit. Tadi satuannya harus dalam detik. 1 menit berapa detik? 60 detik. 60 second. Berapa kuat arus? Berarti I. I sama dengan apa? Q per T sama dengan 30 kolom per 60 second. 30 dibagi 60 setengah ya? 0,5 ampere. Bisa ya? Gampang kan? Yang B. Berapa jumlah elektron bebasnya? Nah, kalau ini kan tadi dari gimana cara jawabnya ini? Kalau ditanya jumlah elektron bebas berarti ditanya N. Nah, Q sama dengan N kali E. Ya kan? Berarti N sama dengan apa sih? Q per E. Q dibagi dengan E. Betul ya? Berarti Q-nya berapa? 30 per 30 kolom kan? Per 1,6 kali 10 pangkat negatif 19 kolom. Kolom dengan kolom habis. Jumlah itu nggak ada satuan kan? Ada nggak satuannya jumlah? Berapa? 2, 3, 5. Itu nggak ada satuan kan? Jadi satuannya habis. Nah, berapa ini? 30 per 1,6 kali 10 pangkat 19. Berapa? Berapa? Nah, ini kan jadinya 30 per 1,6 kali 10 pangkat berapa sih ini jadinya? Halo? 19. 19. Jadi bukan negatif lagi. 30 dibagi 1,6 berapa? 18,75. 18. Sir, di mute, Sir. Masih nggak? Masih di mute? Enggak, Sir. Udah. Ini 1,875 jadi kali berapa? 10 pangkat 20. Iya, 10 pangkat 20 elektron. Banyak banget ya? Miliar aja berapa nolnya? Kalau miliar berapa sih nolnya? 9. 9. Berarti ini aduh sangat banyak. 10 pangkat 20. 10 pangkat 9 1 miliar. Berarti lebih dari 1 miliar elektron yang mengalir. Paham ya? Ada pertanyaan? Oke, nggak usah ditulis. Nanti saya share screen. Saya share PowerPoint-nya. Nomor 8. Sir, Ya, kalau misalnya 1,6-nya dijadiin 16 dikali 10 pangkat berapa, Sir? oh matematikanya boleh. Misalnya kita manipulasi ya. 31,6. Kalau dijadiin 16 kali berapa lah ini? 10 pangkat min 18, Pak. Bukan.
1,6 itu kalau dijadiin 16 kali berarti kali berapa? Kali 10. 10. Kok kali 10? Lihat. 1,6. Jadiin pecahan berapa nih? 16 per 10. 16 per 10. 16 per 10. 10 itu kan 10 pangkat 1 ya? Iya. Betul nggak? Berarti ini kalau saya jadiin perkalian berapa nih? 16 16 kali kali 10. 10 pangkat. 1. Kok 1? Kan naik dia. Minus 1. Min 1. Berarti ini bisa saya manipulasi. 16 kali 10 pangkat min 1 kali 10 pangkat min 19. Berarti kan ini 3 per 16 kali 10 pangkat berapa jadinya? 20 ya, Sir. Min 20. 30 dibagi 16. 1,875. Naik pangkatnya. Jadi positif. Bisa ya? Bisa Ya, kan? Sir. Makasih, Sir. Sama aja caranya. Oke, nomor 8. Yang tahu jawabannya silahkan. Sama aja. Yang bisa jawab saya kasih poin nomor 8. Saya tunggu 2 menit. Ayo, suaranya dikencangin tuh. Siapa yang ngomong? Siapa yang mau nyoba? Kalau pakai HP bukannya bisa dicoret-coret ya? PowerPoint saya. Ayo dijawab yang mau, yang bisa, yang jawabannya benar. Saya kasih poin 5. Ada yang mau? Yang mau raise hand. Suara saya masih masuk kan? Masih, Pak. Ya, Masih, Pak. ayo yang bersedia silahkan. Di sini baterai itu kan dia memiliki perbedaan potensial yaitu negatif dan positif. Ada kan? Jadi kalau baterai itu ada kutub positif dan negatif. Kutub positifnya itulah yang tinggi, betul ya? Kutub negatifnya itulah yang rendah. Jadi kalau aliran listrik di sini berarti arusnya dari sini. Dari kutub Sir, saya, positif. Sir. Siapa nih? Rizky Abdullah, Sir. Berapa jawabanmu? N-nya berapa? N-nya itu, saya masih di E-nya sih, Pak. Jadi 48 kali 10 pangkat minus 9 per 16 kali 10 pangkat minus 20. 48 kali 10 pangkat Minus 9 per 16 kali 10 pangkat minus 20. ya. Oke, kok besar banget minus 9? Minus 4 maksudnya, Sir. 48 kali 10 pangkat minus. Ya ini. Minus 3, Sir, sorry. Aduh. Minus Ya, oke, Aku minus baca. 3 ya. Ya. Oke, jadi siapa nih? Fadila Rizky Abdullah kelas 9 D. Oke, sebentar. Nanti si Fadila Rizky 9D. Ntar dulu. Kasih poin dulu 5. Oke. Yang kamu cari duluan, yang berarti kita tentukan dulu yang kasih tahu kan ya? Ya, Sir. Apa yang diketahui Fadila Rizky? I-nya sama waktunya nanti dimasukin ke rumus yang Q. Ya, I-nya 0,48 ampere. Waktunya berapa? 10 sekon. Yang ditanya apa? Ditanya jumlah elektron Apa simbolnya? N. Iya. Nah, terus kamu apa yang kamu cari dulu? Aku nyari Q dulu. Iya, nyari Q gimana sih? Kan I sama dengan Q per T. Jadi jangan pernah menghafal rumus Q. Hafal aja rumusnya I. Nah, di sini kamu harus pintar mengubah rumus. Kalau ditanya Q, berarti Q jadinya apa? Fadila Rizky. Ayo, tadi jawabanmu Per T. kan apa? Q per T.
kan I sama dengan Q per T. Kita mencari Q-nya dulu dong, ya kan? Q-nya apa rumusnya? Oh, I per T. Kok I per T? Nah, benar nggak nih? Halo, yang lain? Q itu T kali I, Pak. T. Iya, kali I, Pak. berarti si Fadila Rizky masih salah. Nah, Q-nya adalah I dikali T. Ya, I-nya berapa? 0,48 kali 10. Berapa nih? 4,8. 4,8 kolom. Nah, berarti udah dapat. Tinggal nyari N. Q sama dengan apa tadi? N kali E. N kali E. Kita nyari N. Berarti N sama dengan Q per E. Q per E. Q-nya berapa? 4,8 kolom per berapa nih? 1,6 kali 10 minus 19. kolomnya habis. Berapa jawabannya? 3 kali 10 pangkat 19. 3 kali 10 pangkat 19 elektron. Jadi masih salah nih. Gak apa-apa. Tadi tetap saya kasih poin. Poinnya saya kurangi aja. Jadi jawabannya 3 kali 10 pangkat 19. Betul ya? Oke, Sorry, jadi sir. ya nggak apa-apa. Jadi rumus itu bisa diubah-ubah. Jadi harus tahu ya, harus bisa mengubah rumus. Dari rumus I sama dengan Q per T, kalau ditanya Q gimana, kalau ditanya T bagaimana. Ada pertanyaan sejauh ini? Ada yang mau ditanya? Oke, saya latih deh mengubah rumus. Kalaulah A sama dengan B kali C. Ya kan? Ini rumusnya. Kalau ditanya B, apa rumusnya? A per C. A per C. Bagi Iya, C. A dibagi dengan Kali. C. Sekarang saya tanya Nurmahda. Kalau ditanya C, Nurmahda masih ada nggak? Nurmahda. Nurmahda. Oh, nggak ada lagi dia. Oh, ada tuh. Nurmahda. Kalau ditanya C apa? Nurmahda. Oke, nggak ada orangnya. Kalau ditanya C jadinya apa? A per B. A per B. Iya, A per B. Harus bisa ya. Mengubah-ubah seperti ini ya. Oke, mantap dah. Itu matematika. Mengubah pembagian menjadi perkalian, perkalian menjadi pembagian. Oke. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanya. Jadi itulah cara menentukan kuat arus aliran listrik. Yaitu I satuannya ampere. Oke, bisa ya? Bisa. Kita lanjut. Rangkaian listrik terbuka dan tertutup. Nah, kalau ini mah, ini ada hubungannya dengan saklar. Ibaratnya kamu matiin lampu dengan nyalain lampu. Kalau matiin lampu berarti apa yang itu rangkaian apa? Seri. Oh, maksudnya tertutup atau terbuka? Buka. Buka. Iya, terbuka. Jadi kalau tertutup artinya saklarnya ini saklar. Saklarnya dalam posisi apa? On. Berarti lampunya apa? Nyala. Bisa ya? Nah, kalau saklarnya dibuka, ini saklarnya off. Berarti apa yang terjadi? Lampunya gimana? Mati. Mati. Kenapa kok bisa? Karena tidak ada lagi perbedaan potensial. Potensial kutub positif dan negatifnya siapa nih?
kutub positifnya dan negatif tidak terhubung, ya kan? Tidak ada penghubung dari potensial tinggi atau kutub positif dan rendah. Nah, sementara tadi jadi tidak ada aliran listrik di sini. Kalau di sini nggak ada aliran, kalau di sini terjadi aliran listrik. Ya, jelas ya? Ini sederhana aja, rangkaian listrik terbuka, tertutup. Paham ya? Paham, Sir. Ya, ketika dia tertutup berarti kedua potensialnya, perbedaan potensialnya terhubung sehingga ada aliran listrik. Kalau ada aliran listrik berarti indikatornya lampunya menyala. Ketika saklarnya terbuka atau off, berarti kedua potensial listriknya tidak terhubung, potensial tinggi dan rendahnya tidak ada koneksi sehingga tidak ada aliran listrik. Akibatnya lampu mati. Paham ya? Oke. Lanjut. Nanti di rangkaian listrik, kamu akan mendapatkan beberapa simbol-simbol. Nah, ada simbol yang seperti ini nih. Ini simbol apa nih? Ya, simbol sumber tegangan DC. Ini biasanya bisa nanti nih baterai. Kemudian ada nanti ini apa? Simbol apa nih? Resistor. Ya, resistor. Hambatan. Saya. Ini simbol apa nih? Lampu. Iya, Lampu. Oke. Ini baterai, lampu. Nanti ada simbol-simbolnya ya. Ini sumber tegangan AC, amperemeter simbolnya, voltmeter seperti ini, rangkaian terbuka seperti ini, tertutup seperti ini, baterai. Nah, resistor ada 3. Resistor itu memiliki hambatan. Jadi, hambatan itu disebut nanti kawat penghantar. Kawat penghantar memiliki hambatan. Ya, kalau tidak ada hambatan, berarti nanti tidak ada aliran, jadi harus ada hambatan. Oke, bisa ya? Ini simbol-simbol listriknya dalam rangkaian, simbol-simbol dalam rangkaian listrik supaya paham. Nanti kalau saya kasih gambar, tahu oh yang ini apa, yang ini apa. Oke, kalau di sini positif yang panjang ya? Betul Iya, nggak? Sir. Yang pendek itu apa? Negatif. Berarti kalau aliran listriknya mana nih? Yang di sini, betul nggak gambarnya begini? Betul nggak arah arus listriknya? Arahnya seperti ini, betul nggak? Betul. Iya, dari potensial tinggi ke rendah, positif ke negatif. Suara saya putus-putus ya? Enggak kok, Sir. Oh, enggak ya. Oke, kita lanjut ya. Masuk kita ke sumber arus. Ya. Sumber arus itu dibagi 2. Ada DC, direct current atau arus searah, itu yang tadi simbolnya seperti ini. Jadi kalau seperti ini simbolnya berarti arah sumber arusnya DC. Kemudian ada alternating current AC, arus bolak-balik. Arus bolak-balik contohnya adalah listrik yang kita pakai di rumah. Itu sumbernya dari mana sih listrik yang dari rumah? Halo? Dari mana itu? Listrik yang di rumah sumbernya dari mana? Dari PLN. Jadi kita itu yang di rumah itu arusnya alternating current. Tapi kalau kamu punya senter itu arusnya dari mana? Baterai. Baterai. Itu DC, arus yang searah. Sumber DC dibagi 2, elemen primer. Elemen primer itu artinya habis pakai, contoh baterai. Kalau baterai jam dinding itu bisa diisi ulang nggak? Bisa. Bisa, Pak. Baterai jam dinding. Bisa. Enggak Ada. bisa. Bisa, ada yang bisa ya Enggak. baterai jamnya?
Nggak bisa Bang, ada baterai yang model gitu. Oh, Ada berarti yang ada. bisa dicas, Pak. Oh ya, baterai gimana ya? Baterai jam tangan deh. Itu ada yang bisa di charger nggak jam tangannya? Jarang ya. Nggak Nah, bisa Bang. jarang tapi kalau misalnya ada berarti bagus teh. Nah, kalau baterai jam tangan biasanya kalau habis berarti harus diapain? Ganti baterainya. Iya, Ganti yang baru Pak. Ganti yang baru beli ke pasar ya. Itu namanya elemen primer, jadi habis pakai. Tapi kalau bisa diulang, contoh baterai HP, laptop, itu namanya elemen sekunder, Sekunder. bisa diisi ulang. Contoh yang primer elemen volta, ini contoh-contoh elemen kering atau baterai senter, baterai jam dinding yang biasa. Kemudian sel kancing litium, tahu nggak sel kancing litium? Baterai jam. Baterai nuklir, nah ternyata ada baterai nuklir, nanti saya kasih tahu gambarnya. Elemen sekunder isi ulang, aki. Tahu kan aki mobil, aki motor, aki sekarang ada yang cairan, ada yang dia tidak cair. Ya kan? Aki basah dan aki kering. Kemudian ada DMFC. Kemudian kalau alternating contohnya dari genset. Punya genset nggak di rumah? Generator Ada, AC, apa sih bahan bakarnya? Solar Pak. Ya ada yang solar, ada yang pakai premium ya. bensin. Ada yang pakai bensin. Kemudian alternating current sumbernya dari mana? Pembangkit listrik, PLTA, PLTU, PLTG, panel surya itu sumber arus alternating seperti yang kita pakai di rumah. Oke, paham ya sumber arus ini ya? Ada yang bisa diulang, diisi ulang, ada yang nggak. Iya, kenapa? Oh, nggak ada. Nah, ini baterai 6 volta, dia pakai cairan elektrolit, contohnya asam sulfat. Nah, kemudian baterai kering, ini tadi sel kancing litium, baterai jam. Pernah lihat ya? Pernah nggak? Pernah. Kenapa? Masa Ya, nah ini baterai nuklir. Baterai nuklir ini tahu nggak ada yang bisa bertahan sampai 20 tahun. Setelah 20 tahun baru habis pakai. Tapi nggak bisa di-charger lagi nih. Cuman lama pemakaiannya bisa sampai 20 tahun. Lama ya. Namanya nanotritium. Baterai nuklir bisa sampai, berarti ini harganya sangat mahal ini. Oke, elemen sekunder, aki basah, aki kering. Pernah lihat nggak? Ini. Pernah Pak. Ya, yang punya mobil, motor. Ini bisa diisi ulang nggak? Yang aki basah Pak. Iya, bisa ya. Bisa Pak, ditambahin Bisa. air aki. Iya, aki kering bisa nggak? Nggak bisa Bisa. Pak. Bisa di charger, cuma nggak tahan lama, paling bentar loang ya. Iya Pak. Ibarat di charger biasanya kalau yang motor sekarang kan dia aki kering ya. Bisa sih di charger, diisi ulang kasih list kayak di charger gitu, cuman nggak efektif lagi, cuman bisa bertahan dua hari mungkin habis lagi. Ya. Kemudian baterai nikel ini baterai laptop. Nah, ini semua bisa isi ulang. Sekarang baterai laptop itu baterai lithium ion atau Li-ion. Ini yang terbaru. Ini semua bisa isi ulang. Itu namanya elemen sekunder. Bisa ya? Bisa. Oke. Ada pertanyaan? Ada nggak yang mau ditanya? Ada ya? Oke. Lanjut. Ternyata kekuatan elemen sekunder kapasitas baterainya itu bisa diukur, dinyatakan dalam satuan ampere hours. Ampere hours AH, di mana kekuatannya itu dihitung dengan I kali T. Nih, AH sama dengan I kali T. I itu adalah kuat arus. Satuannya apa tadi kuat arus? ampere. Ampere ya. T itu lama pemakaian atau durasi. Durasinya bisa dalam jam. Jam itu bahasa Inggrisnya apa sih? Hour ya. Hours. Ya, hours. Disingkat dengan H. Bisa ya?
Bisa, Sir. Oke, contoh soalnya kelihatan nggak? Kelihatan. Iya, kelihatan ya. Kekuatan sebuah aki akumulator atau aki adalah 60 Ah. Ya kan? Jika digunakan secara terus-menerus akan kosong dalam waktu 30 jam. Berapa kuat arus yang mengalir? Siapa yang bisa jawab? Jadi dikasih tahu nilai Berarti I sebenarnya. ya I sama dengan lama pemakaian berapa katanya? 30 jam. Berapa nih? 30 hours. Berarti ditanya berapa kuat arus? Apa jawabannya? I sama dengan? AH per T. Iya, AH AH per T. per T. AH-nya berapa? 60 60. AH per 30 H. H-nya habis. Berapa jam nih? Berapa ampere? 0,5. 2. 2. 2 ampere. Iya. 2 ampere. Iya, 2 ampere. Kalau ditanya B apa jawabannya? Berhitung besar muatan yang mengalir. Berarti ditanya Q. Apa jawabannya? Tadi rumus I sama dengan Q per T. Maka I sama dengan berapa I? Maka I. Q sama dengan apa? N kali E. 1 kali T. Bukan, dari rumus ini. T kali I. I kali T. I kali T. Berarti Q sama dengan I kali T. I-nya berapa tadi? 2 ampere. 2. T-nya ubah ke 30. detik. Ubah ke detik. Betul nggak? Betul. Ya, Betul, Pak. berapa tuh? 2 kali 36, 72 kali 3 berapa? 216. Ya. Pas ya? Pas nggak? Oke. Ya, sepertinya kita nggak cukup waktu ini. Udah berapa jam kita ini? 48 menit. 48 ya. Ini bisa Udah nggak? jam Jadi 1. ya udah jam 1 ya. Sampai jam 2 nggak apa-apa ya. 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 Oke, Paham, jadi Sir. ya di sejauh ini ada pertanyaan. Nah, di soal ini ya ini nanti dikerjakan aja ya. Dari segi dukungan baterai smartphone iPhone 11 cukup tangguh walaupun hanya memiliki kapasitas baterai sebesar 3110 mAh. Perangkat smartphone ini mampu bertahan hingga 94 jam. Oke. Ini dikerjakan ya. Ya, Sir. Deadline-nya kapan? Nanti saya kirim apa namanya? Google cara apa dikerjakan di catatan, nanti saya kirim link pengumpulan soalnya. Bisa ya? Bisa? Bisa, Halo? Sir. Bisa, oke. Ada pertanyaan sejauh ini? Ya, tidak ada ya. Ya. Nah, jadi kalau seperti laptop kita, baterai HP itu kan litium, baterai litium yang bisa diisi ulang. Itu kan baterai dia ada kapasitas baterai, betul nggak? Nah, seperti di sini iPhone 11 kapasitas baterainya katanya 3110 mAh. Itu kapasitas baterainya. AH-nya 3110. Nah, begitu juga dengan laptop. Laptop ada yang di sini di soal nomor 2, setiap laptop itu masing-masing memiliki kapasitas baterai yang berbeda. Kalau misalnya kayak Lenovo ThinkPad, Lenovo yang lain atau Asus, Acer itu baterainya beda-beda. AH-nya ada nilai AH. AH itu adalah kapasitas atau kemampuannya. Paham ya? Paham, Sir. Ya, masuk kita ke hukum Ohm. Ini sebentar saja. Hukum Ohm berarti si Ohm itu nama orang ya. Ini nama orangnya, hukum Ohm.
Ya, hukum Ohm ini dia mau melihat hubungan antara beda potensial atau tegangan dengan kuat arus. Oke. Nah, jadi dia begini. Misalkan lah sebuah kawat penghantar dihubungkan dengan suatu hambatan ini. Ini apa tadi? Hambatan ya? Betul nggak? Ya, hapus. Sebuah kawat penghantar. Ini kawat penghantar ya. Dia memiliki hambatan. Hambatan itu nanti simbolnya R. Oke, hambatan. Hambatan ini dihubungkan dengan sumber yang berbeda potensial. Nih, ini beda potensial, V. Nah, di sini arusnya dari mana ke mana, kawan? Ini kan kutub positif ya, ini negatif. Aliran arusnya dari mana? Kiri. Kelihatan nggak gambarnya? Kelihatan, Kelihatan Pak. ya. Jadi karena dihubungkan, maka akan terjadi aliran listrik I. Gitu ya. Nah, dari percobaan itu dia memvariasikan nilai V. Baterainya diganti-ganti atau V-nya diubah-ubah. Potensialnya, tegangannya diganti-ganti. Dari yang pertama, dia kasih tegangan 5 volt. Ternyata arus yang mengalir itu sebesar 1 ampere. Kemudian dia ganti lagi yang ini. Kan bisa diganti-ganti kan baterainya? Bisa nggak? Ganti baterai yang 10 volt. Diukur lagi arus yang mengalir 2 ampere. Kemudian ganti baterai lagi 15 volt. Arus yang mengalir 3 ampere. Di sini bagaimana hubungan beda potensial tegangan dengan arus? Kalau tegangannya bertambah, arusnya bagaimana? Halo? Kalau tegangannya bertambah, arusnya gimana? Bertambah juga. Iya, kuat arus yang mengalir juga bertambah. Bisa ya, di mana pertambahannya itu teratur. Di sini kan tambah 5 ya. Kalau tambah 5, tambah 1. Tambah 5, tambah 1. Ya. Nah, jadi si Ohm menyimpulkan bahwa beda potensial sebanding dengan kuat arus. Nah, jadi V sebanding dengan I. Nah, dan juga kenaikannya itu konstan. Kalau kamu lihat di sini grafiknya lurus. Ya, grafiknya lurus. Nah, jadi V per I itu konstan. Paham? Nah, ternyata dari percobaan ini dia menyimpulkan bahwa besar V per I itu sama dengan besar hambatan kawat penghantar. Jadi dia mengatakan hukum Ohm ini menyimpulkan bahwa R sama dengan V per I. R itu adalah hambatan, satuannya Ohm, simbolnya seperti ini. V beda potensial, satuannya volt. I itu kuat arus, satuannya ampere. Bisa sejauh ini? Bisa sejauh ini? Halo? Bisa, Pak. Oke, bisa ya. Nah, itu rumusnya, rumus baru lagi. Hambatan sama dengan beda potensial per kuat arus. Pertanyaan, ini soalnya.
Suatu kawat penghantar diberi beda potensial yang ujung-ujungnya pada ujungnya 240 volt. Berarti V sama dengan 240 volt. Sehingga mengalir kuat arus I 0,2 ampere. Berapa nilai R? R-nya apa tadi? R sama dengan? V per I. Hah? V per I. Iya, V per I. Berarti berapa jawabannya? 240 volt dibagi 0,2 ampere. Berapa kawan? 48. Iya, berapa? Ini sama dengan 2400 dibagi 2. Sama nggak? 1200, Pak. Iya. 1200. 1200 ohm. Jadi hambatan kawat penghantar itu simbolnya adalah ohm. Ohm itu dari nama penemunya si ohm. Bisa menentukan R? Bisa. Bisa, Oke. Pak. Ya, masuk soal berikutnya. Nomor 18. Yang bisa nomor 18 silahkan raise hand dibaca dulu. Yang A dan yang B. Siapa yang A, siapa yang B? Saya, Pak. Siapa nih? Rajwa. Ratswa kelas 9G. 9G. Ratswa. Bentar ya. Ya, kamu jawab yang mana Ratswa? Yang A. Yang A. A jawabannya berapa? 2. Iya, I sama dengan 2. Oke. Dari mana caranya? I sama dengan V dibagi R. Oke, kita tadi rumusnya adalah R sama dengan V per I kan? Iya. Yang A ditanyanya adalah I, maka I sama dengan apa? V per R. V per R. Berarti V-nya berapa? V-nya 12 volt. 12 volt dibagi R-nya berapa? 6 6 apa ini? ohm. Iya, 6 ohm. Berapa jadinya? 2. Iya, 2 ampere. Yang B, siapa yang B? Ada yang mau yang B? Yang B? Halo, B? Ini kayaknya pada tidur nih orangnya. Vali Teja, halo Vali Teja, kamu jawab B. Vali Teja, ada nggak? Kalau nggak jawab saya remove ya. Saya keluarkan dari Zoom. Ayo Vali Teja. Ya, Pak. Wah, baru dia ada. Yang B, berapa jawabannya? Vali Teja. Yang B berapa? Vali Teja. Oke, nggak dijawab. Siapa lagi nih? Nadine Michiko, ada nggak? Nadine Michiko. Nadine Michiko. Yang nggak jawab saya keluarkan dari grup, dari sini. Remove. Ya. Abijar 9E B, jawabannya apa? Abijar, ada nggak? Hadir, Pak. Ya, Abijar jawab yang B. Tentukan besar muatan yang mengalir jika rangkaian dihubungkan selama 10 menit. Itu yang ditanya apa yang B, Abijar?
Besar muatan apa simbolnya? Abijar. Halo, Abijar. Tunggu, Pak. Abijar. Oh iya. Yang ditanya apa nih? Kalau ditanya tentukan besar muatan yang mengalir. Berarti apa? A, B, R, I. Apa yang ditanya di sini? Simbolnya. Besar muatan. Simbolnya apa, Abijar? Q, Pak. Iya, yang ditanya Ki. Iya, gimana jawabnya? Ki sama dengan Abijar. Oke. Keva Sukma. Halo Keva Sukma. Hadir, Pak. Iya, Keva Sukma. Ki sama dengan N dikali E bukan, Pak? kalau kita pakai N kali E. N-nya ada nggak? Ada. E-nya ada. Cuman N-nya nggak ada. Berarti nggak bisa. Satu lagi rumusnya apa tadi? Q sama dengan? I kali T. Iya, I kali T. I-nya berapa? 2. 2 ampere kali T-nya berapa? 500. 10 menit berarti berapa detik? 600. 600 detik. Iya, 600 second. Iya. Jadinya berapa? 1200. 200. Kolom. Bisa ya? Bisa. Oke, Bisa, Pak. bisa. Oke, saya kasih soal lagi deh. Sebelum masuk energi listrik. Nah, pertanyaannya seperti ini. Perhatikan gambar. Misalnya, sebuah hambatan atau resistor dihubungkan dengan suatu sumber tegangan yang memiliki beda potensial. Misalkanlah nilai V-nya adalah 12 volt. Nah, ketika dihubungkan berarti terjadi aliran listrik, yaitu I, ya kan? Nah, oke. Setelah hambatan R dihubungkan, nah, selama 1 menit, ya kan, akan mengalir ya muatan sebanyak 30 kolom, ya kan? Berapa besar hambatan R? Oke, siapa yang bisa jawab? Setelah hambatan R dihubungkan selama 1 menit akan mengalir muatan sebanyak 30 kolom. Berapa besar hambatan R? Yang bisa jawab saya kasih poin 5. Ayo. Suara saya masih masuk nggak? Saya, Pak. Oke, Ratswa 9G. Yang lain, ini Ratswa tadi udah ya? Udah. Gantian dong Ratswa, jangan Ratswa dulu. Ayo, Pak. yang lain. Pak, Siapa nih? Keisha Sheryl, ayo. saya Pak. Ya, berapa? Gimana cara jawabnya Keisha? Jawabannya 20. Berapa? Berapa jawaban R-nya? 24. 24. Apa? 24. Ohm ya? Ah. Ya. 24 ohm. Iya. Pak. Yang kamu cari apa dulu? Langkahnya yang pertama apa?
Kuat arusnya dulu, Pak. Kuat arus. Iya, menentukan. Iya. Kuat arus. I sama dengan apa rumusnya? Q per T. Q per T. Q-nya berapa? 30. 30. T-nya waktunya ini ya. Iya, Ya, T-nya 60 berapa? detik. 60 second. 60. Jadinya berapa nih? 0,5. 0,5 ampere. Kemudian kita bisa menentukan R ya. Iya, Pak. R-nya dari mana? V per I. V per I. V-nya berapa? 12. 12 volt. I-nya 0,5. Jawabannya berapa? Empat. 4. Betul ya. Yang lain bisa nggak? Oke, Keisha Sheryl 9E. Ya. Dah. Oke. Sejauh ini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya lagi? Sebelum kita lanjut. Ya, tidak ada. Saya akan lanjut sedikit tentang energi listrik. Oke, energi listrik biar cepat. Energi listrik dan daya listrik. Sebelumnya kita sudah tahu bahwa beda potensial listrik. Ini di bab 4, delta V itu sama dengan energi listrik per Q. Berarti energi listrik bisa dihitung dari Q dikali delta V. Tapi terkadang rumus W itu adalah Q dikali V. Ini bisa divariasikan lagi. V itu apa rumusnya? V sama dengan apa? I dikali R. Berarti W itu bisa diubah menjadi Q kali I kali R. Bisa ya. Kemudian bisa diubah lagi. Coba, maaf. Ini sebelum ke situ, kita ubah nilai Q-nya dulu. Kalau misalnya kita ubah nilai Q sama dengan I kali T. Berarti rumus ini bisa jadi apa? I kali T kali V. Atau V kali I kali T. Bisa kan? Ya, bisa. Nah, bisa juga, jadi rumusnya yang ini. Bisa juga nanti divariasikan lagi bahwa W sama dengan, pokoknya kamu harus tahu lah. Rumusnya awalnya adalah W sama dengan Q kali V, Q-nya bisa dimasukkan, V-nya juga bisa dimasukkan, I dikali R, bisa divariasikan lagi. Oke, jadi ada penggabungan 3 rumus di sini. Yang pertama adalah W sama dengan Q kali V, di mana nilai Q itu sama dengan I kali T. Kemudian nilai V sama dengan I dikali R. Jadi nanti ada kombinasinya. Oke. Kemudian daya listrik, power, simbolnya P. Kalau energi listrik W, work. Itu kalau daya listrik power itu adalah power sama dengan energi yang dihasilkan atau yang diperlukan per satuan waktu. P itu daya, satuannya watt. Kemudian W itu energi, satuannya joule. T itu adalah waktu, satuannya second. Paham ya? Oke, soal. Sebuah bola lampu dihubungkan pada sumber baterai dengan tegangan 12 volt. Berarti V-nya adalah 12 volt. Kemudian mengalir arus I sama dengan 0,25 ampere. Tentukan besar hambatan lampu. Berarti apa jawabannya? R sama dengan? R sama dengan? V per I. V per I. Berapa nih? V-nya 12 dibagi 0,25. Berapa? 48 ya. Betul nggak? 48. Iya, Iya, yang Pak. B. Tentukan besar energi listrik yang diperlukan jika bola lampu dinyalakan dalam T sama dengan 10 menit. Berapa detik ini? 600
second. Ditanya energi listrik, berarti W sama dengan V kali I kali T. V-nya berapa? 12 volt dikali 0,25 dikali 600. Berapa nih? 1/4 ya. Oke, itu menentukan apa namanya? Energi listrik. Oke. Ini tugas. Ini kan udah saya kasih. Ini tugas ya. Coba di screenshot dong. Tugas yang kedua. Ini jadi tugas. Kemudian yang ini tugas yang ketiga. Dan tugas yang keempat. Ya, ada tiga tugas nanti yang saya kasih. Mana tadi satu lagi? Ini tugas 1. Ada 3 tugas. 1, 2, 3, 4. Ya, ada 4 tugas. Paham ya? Pak, nanti PPT-nya dibagikan. Iya, nanti saya share PowerPoint-nya. Kalau yang kurang paham nanti ditanyakan saja. Oke, jadi kita udah sampai belajar tentang energi dan daya. Oke, saya rasa sampai di situ saja karena memang sangat tidak efektif ya belajar menggunakan internet ini. Bisa aja orang-orang yang di sini lagi tidur nih semua nih. Lagi hujan. Kasihan gurunya ngomong kayak robot ya. Betul nggak Muhammad Avicenna? Kamu aktif nggak nih Muhammad Avicenna, ada nggak? Halo Muhammad Avicenna. Oke. Tidak ada. Halo. Ya, oh ada orang ya. Oke. Iya, Pak. Ada pertanyaan nggak sebelum saya tutup nih? Ada yang mau ditanyakan? Oke. Jadi tadi kita sudah belajar 5 topik. Apa saja tadi? Nabila Dwi Ramadhani. Ya, Nabila. Kita tadi udah belajar apa aja? tentang arus listrik, Terus? Apa lagi? Anggito Wicaksono. Kita tadi belajar apa aja? Halo Anggito. Kalau nggak ada orangnya saya remove. Listrik statis, Pak. Oh, listrik statis. Masa kita tadi belajar apa aja? Listrik statis, terus apa? Apa lagi? Nah, Dafna. Listrik dinamis, Pak. Iya, listrik dinamis. Di listrik dinamis kita belajar apa? Kayak sumber listrik gitu, Pak. Terus?